Selamat malam dan selamat datang di talk show implementasi sport tourism dalam gelaran Porprov 9 Jatim 2025. Sebelum acara dimulai, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan Mars Patriot. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Baik, agar lebih dilancarkan kegiatan pada malam hari ini, marilah kita menundukkan seraya meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, selamat malam Nawak Ngalam. Semoga kabarnya baik-baik saja hari ini dan semoga selalu sehat dan bersemangat untuk menjalani hidup pastinya Pak ya. Karena juga di tengah cuaca yang tidak stabil ini, apalagi Kota Malang juga cuacanya dingin banget Bapak ya. Semoga semuanya juga selalu sehat pastinya. Senang sekali saya Adam Casar hari ini berjumpa dan menemani Nawak Ngalam dalam talk show kali ini yang akan berbincang seputar pariwisata di Kota Malang, terutama fokusnya akan kepada sport tourism karena seperti kita tahu bersama kalau Kota Malang tercinta ini sedang disorot seperti itu menjadi salah satu tuan rumah yang dalam gelaran olahraga terbesar di Jawa Timur. Benar ya Bapak ya?
Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur yang ke-9 tahun 2025 kali ini. Tentu saya tidak sendirian karena ada dua narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya ini yang sudah bersama kita. Tentu yang pertama ada seorang pengamat olahraga dan juga akademisi UNESA, Profesor Dr. Insinyur Made Sriundi Mahardika. Selamat malam Bapak, selamat datang, dan juga tentunya tidak lengkap kegiatan hari ini jika tidak menghadirkan. Beliau adalah Bapak Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Bapak Baihaki SPD SE MSI CG CAE. Selamat malam Bapak. Baik, selamat malam Bapak. Monggo boleh dipakai mic-nya, dibawa. Kita bincang santai nggih, Bapak nggih. Sebelumnya gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Baik. Siap. Baik Terima semuanya kasih. nggih. Alhamdulillah. Kalau misalnya sudah baik-baik Bapak, karena kita pembahasannya malam hari ini berbicara tentang implementasi sport tourism dalam gelaran Porprov 9 Jawa Timur. Saya ingin mengawali dengan Pak Made terlebih dahulu nggih Pak nggih. Izin nggih Pak ya. Karena juga Pak Made ini sebagai anggota KONI Jawa Timur nggih Pak nggih. Saya ingin lebih mengetahui tentang sport tourism terlebih dahulu. Mungkin boleh dijelaskan sebenarnya seperti apa sih Pak sport tourism dan bagaimana sebenarnya implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bapak, monggo. Terima kasih yang hormat Pak Kadis dan juga teman-teman semuanya. Kalau kita berbicara tentang sport tourism itu adalah bagian dari sport science. Jadi sport science itu kita punya di Malang juga ada Fakultas Ilmu Keolahragaan, itu bahasa asingnya sport science. Lalu kemudian di dalam itu ada sport tourism salah satunya. Nah, sport tourism ini memiliki dua kemungkinan kalau kita sesuaikan dengan konteks yang kita hadapi sekarang, Porprov. Yang pertama adalah berolahraga sambil berekreasi. Ya, ini kita lakukan sekarang. Jadi kita sudah dapat informasi bahwa dari beberapa venues yang ada di Kota Malang ini, tidak hanya atlet saja. Ya, kalau secara keseluruhan itu hampir 22.000 lebih ya yang bertanding di 3 kabupaten kota, Malang, Batu, dan Kabupaten Malang. Jadi begitu banyak. Nah, kalau kita berbicara tentang itu sudah luar biasa. Dan kemudian terima kasih juga kepada pemerintah daerah ya, dalam hal ini 3 pemerintah daerah yang sudah juga memberikan karcis gratis. Nah, itu bagian dari berwisata. Setelah mereka lelah-lelah bertanding luar biasa, lalu kemudian diberi kesempatan untuk masuk. Walaupun sekarang masih gratis. Jadi mungkin nanti ke depannya bisa, dan mungkin yang gratis itu hanya atletnya. Saya juga dapat informasi bahwa walaupun yang bertanding itu atletnya 1, 2, 3, tapi keluarga mereka itu datang semua. Ya, kalau kita lihat di venus-venus sebagian besar keluarganya datang semua. Dan mereka juga berekreasi. Tentu ketika dia mengikuti putra-putrinya masuk ke daerah wisata harus bayar. Atletnya yang gratis, itu penting. Cuman kalau kita hanya berpaku pada di sini, ini kan 2 tahun sekali. Ya, nah kita harus pakai yang kedua. Jadi olahraga pariwisata. Artinya dia itu berwisata dengan berolahraga. Nah, ini yang perlu dirancang. Saya tadi baca di IPO, jadi Indeks Pembangunan Olahraga, jadi dulu kita sebut dengan Sport Development Index, itu tidak ada yang khusus di Kota Malang. Tapi begitu kita coba breakdown ke bawah, ada kebijakan Kota Malang itu yang meningkatkan open space. Jadi apa? Ruang-ruang terbuka hijau. Ya. Cuman ya itu tadi, ruang terbuka hijau itu bagaimana caranya agar dapat digunakan untuk beraktivitas jasmani. Ya. Jadi oleh karena itu ketika kita berbicara berwisata dengan berolahraga, tentu kita tidak berbicara tentang olahraga prestasi. Pasti kita berbicara tentang olahraga rekreasi yang dalam hal ini ada organisasinya olahraga masyarakat itu. Nah, oleh karena itu ada beberapa trik yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama adalah open space tadi dilengkapi dengan peralatan yang bisa digunakan untuk aktivitas fisik. Bukan berolahraga saja, aktivitas fisik, physical activity. Ya. Jadi entah dia itu naik turun bangku, entah dia di jogging. Biasanya kalau olahraga prestasi kan
lapangannya harus standar, alatnya harus standar. Ini tidak, bisa dimodifikasi. Jadi dimodifikasi sehingga semua orang bisa. Jadi itu yang pertama. Misalnya tadi kita udah cerita beberapa, seperti misalnya yang ada di Lawang. Lawang itu kan ada teh. Nah kebun teh itu ada sudah perlengkapannya, ada untuk latihan kaki, ada untuk, jadi mungkin modelnya seperti itu. Tadi dicontohkan juga kalau di Surabaya Taman Bungkul. Tetapi ini kan hanya masyarakat sekitar. Tapi bagaimana sekarang memodifikasi lapangan-lapangan olahraga yang digunakan untuk porprov ini supaya dijadikan wisata setelahnya. Contoh sederhana misalnya, ada lapangan tenis. Nah lapangan tenis kalau misalnya dipakai kan hanya untuk prestasi saja. Tapi bagaimana kemudian ketika itu ada misalnya di daerah-daerah sini ada lapangan tenis, itu dimodifikasi. Lapangan tenis yang biasanya untuk main olahraga prestasi, misalnya dibagi dua. Dibagi dua disediakan pedal atau soft tennis. Ketika mereka berekreasi atau nginep di hotel itu atau di daerah wisata itu, mereka bisa hanya dengan anak, istri, anaknya 2, sudah 4 dia bisa main pedal. Ya itu salah satu ininya. Sehingga apa? Ini berkelanjutan sehingga setiap orang yang ke Malang itu di samping dia berekreasi tapi dia beraktivitas fisik. Dan tujuannya adalah yaitu menjaga kebugaran tadi. Keunggulannya ini luar biasa. Tidak ada daerah sedingin ini di tempat kita. Artinya apa? Ini sudah menjadi keunggulan komparatif dibandingkan daerah lain. Tinggal bagaimana kita mempunyai ide-ide yang kreatif untuk menyediakan memodifikasi itu. Mungkin itu pendahuluan, silakan. Benar Bapak. Nah, sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Made ini ya. Kalau seperti yang kita tahu juga Nawang Alam, kalau Kota Malang ini dikenal dengan sebagai City of Education, seperti itu Bapak. Tapi juga belakangan ini sedang aktif untuk membranding sebagai City of Sport Tourism atau kota yang menjadikan olahraga sebagai daya tarik wisatanya. Kalau menurut Bapak Baihaqi sendiri nih Pak, apa sih Pak yang menjadi keunggulan Kota Malang dalam mengembangkan sport tourism? Ya, terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih, saya sungguh sangat berbangga pada malam hari ini bisa berbincang terkait dengan sport tourism di Kota Malang. Di tengah-tengah kita sedang menjalani sebuah event besar di Jawa Timur, yaitu Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-9 tahun 2025, yang dimana Kota Malang menjadi tuan rumah bersama dengan Kota Batu, kemudian Kabupaten Malang. Kota Malang ada kurang lebih 40 venue pertandingan dan perlombaan olahraga, kemudian kabupaten itu adalah 31, kemudian Kota Batu 17. Terkait dengan konsep sport tourism, itu memang sebuah konsep yang terus kita kembangkan dan sangat aplikatif di Kota Malang. Saya sepakat dengan Prof. Made tadi, karena apa? Di samping keunggulan-keunggulan yang sudah dimiliki Kota Malang, kita menyadari Kota Malang sebuah kota yang sangat unik dibanding dengan kota-kota kabupaten di Jawa Timur, bahkan mungkin juga di luar Jawa Timur. Kita tahu potensi Kota Malang dengan hanya luasan 57 kelurahan. Kalau tingkat kelurahan, kemudian luasan wilayahnya hanya 114 km. Nah, Kota Malang ini kenapa tadi saya sampaikan kota yang unik sekali? Karena kota yang hanya seluas itu, kemudian kalau dibandingkan dengan saudara sekitar kita, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Malang tidak mempunyai daya tarik destinasi wisata alam, yang dimana kabupaten kaya dengan destinasi wisata alam yang indah, pantai yang indah, ada pegunungan-pegunungan kecil. Kota Batu juga demikian, maka Kota Malang tidak mempunyai itu. Nah, bagaimana Kota Malang ini terus menjadi sebuah kota menjadi unggul di dalam pengelolaan pariwisata, menjadi destinasi wisata, maka Kota Malang mencoba terus untuk membuat space-space tadi itu untuk kita manfaatkan ruang-ruang hijau, bahkan bukan hanya miliknya asetnya pemerintah Kota Malang, tapi kita berkolaborasi Pak Prof. Made, berkolaborasi dengan dunia usaha, dengan masyarakat.
kita sepakat untuk bersama-sama membangun pariwisata di Kota Malang dengan menonjolkan potensi lokal. Maka dalam 5 tahun terakhir ini Kota Malang terus concern membangun yang namanya destinasi wisata yang bersifat tematik. Dan ini jarang kita temui di daerah lain. Dan ini sebuah modal luar biasa. Kita kenal, sekarang kita punya kampung tematik yang luar biasa, ada yang namanya kampung warna-warni. Itu sudah mendunia dan menjadi ikonik destinasi wisata di Kota Malang, berdampingan dengan namanya kampung 3D. Kemudian seberang jalan ada namanya kampung biru Arema. Bisa kita bayangkan namanya kampung biru Arema, sulit kita dapati sebuah kampung yang mau loh rumahnya dicat biru semua, kan begitu. Kalau tidak punya konsep yang sama, motivasi yang sama kan tidak mungkin seperti itu. Maka rela rumahnya dicat biru sama satu kawasan itu. Ada namanya kampung warna-warni. Nah, ini menjadi sebuah keunggulan di mana kampung-kampung tematik ini yang terus kita kuatkan. Kemudian ada satu lagi yang sekarang menjadi sebuah destinasi unggulan, bahkan sudah bertaraf nasional juga, yaitu namanya Kampung Kayu Tangan. Kampung Kayu Tangan dengan berbagai macam inovasi yang dilakukan, kita lihat setiap hari Sabtu Minggu, bahkan tidak hari libur aja, koridornya tidak kurang dari setiap malam itu tidak kurang dari 25.000 orang yang menikmati koridor Kayu Tangan dengan segala aktivitasnya. Maka dari itu sport tourism ini memang sudah menjadi tekad bersama pemerintah Kota Malang bagaimana kita mengembangkan sport tourism yang pada intinya berolahraga sambil juga mengenalkan destinasi wisata yang kita miliki. Tadi Prof. Madi sudah menyampaikan, Kota Malang ini memang harus terus dikembangkan dengan bagaimana berkreasi dari seluruh stakeholder, lapisan masyarakat. Kota Malang harus banyak event, baik itu event olahraga, event seni budaya, apalagi olahraga. Ini sudah bisa kita buktikan sekarang. Ada Porprov 9 Jatim tahun 2025, menurut data yang kami terima dari KONI Jatim tadi disinggung oleh Prof. Made, di kurang lebih 20.000 atau 22.000 lebih atlet bersama dengan ofisialnya membanjiri 3 daerah. 3 daerah Kabupaten Malang, Kota Batu sama Kota Malang. Ini adalah sebuah prestasi, sebuah event besar Prof terbesar selama ini. Sampai dengan Prof 1 sampai 8 dari jumlah sisinya, dari jumlah atlet dan ofisialnya. Kalah PON. Betul Prof. PON itu menurut informasi dari KONI itu kurang lebih 9.000. 9.000 dilaksanakan di 2 provinsi, Sumatera Utara dan Aceh. Nah, dari provinsi itu disebar ke beberapa kabupaten kota. Lah ini 22.283 hanya di 3 kota. Maka kami berterima kasih, beberapa kali Pak Wali menyampaikan sungguh sangat berbangga hati dipercaya oleh Provinsi Jawa Timur, KONI Jawa Timur, Proprov 9 dilaksanakan di Kota Malang dengan menghadirkan sekian ribu atlet ofisial. Itu hanya atlet dan ofisialnya, belum lagi keluarganya, belum lagi tamu-tamu undangan, supporternya. Maka Prof. Made dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, laporan dari PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, menjelang pembukaan H-2, semua hotel berbintang 3, 4, dan 5 penuh full. Kami sendiri mau mencari hotel itu sulit, karena harus mencarikan tamu-tamu VIP dari Jakarta segala macam, informasi penuh. Lah, kalau sudah seperti itu, saya yakin sport tourism konsep ini memang harus benar-benar terus dikuatkan di Kota Malang. Bagaimana sebuah event olahraga sambil mengenalkan destinasi wisata, dan di situ real perputaran keuangan pasti akan terjadi. Nah, kita amati saja dan kita hitung dengan matematika sederhana. 22.283 sekian minggu, sekian hari di Kota Malang, katakan mengeluarkan berapa
ratus ribu atau berapa juta rupiah kali sekian hari, berapa nilai rupiah yang akan beredar di Kota Malang, dan itu akan berdampak terhadap perputaran keuangan dan ekonomi masyarakat Kota Malang. Maka dari itu perlu saya tegaskan kembali, jauh-jauh hari sebelum Porpos 9 Jatim tahun 2020 dilaksanakan, kami di Kota Malang sudah mencanangkan 4 sukses. Di mana sukses yang pertama adalah sukses penyelenggaraan selaku tuan rumah. Kita kepingin menjadi tuan rumah yang terbaik. Bagaimana Kota Malang yang boys berkelas ini kita tunjukkan bahwa berkelasnya seperti ini. Antara lain sudah kita tandai dengan acara opening ceremony kemarin, benar-benar kita kemas bagaimana opening ceremony tidak sama seperti Porpos sebelumnya. Karena untuk menerjemahkan berkelas itu harus kita tunjukkan bahwa Kota Malang bisa melaksanakan Porpos dengan yang sukses pertama, sukses penyelenggaraan. Yang kedua, sukses prestasi, di mana kita selaku tuan rumah tidak hanya meraih prestasi yang biasa-biasa saja, tapi harus luar biasa, Prof. Karena sebagai tuan rumah wajar kalau kita mengejar bagaimana peningkatan dari Porpos sebelumnya. Yang ketiga, tadi saya sampaikan, sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini menjadi penting karena jangan sampai event olahraga yang sebesar ini tidak bisa dinikmati oleh masyarakat bawah. Maka dari itu konsep sportourism dengan mengandalkan potensi lokal, dengan melibatkan semua kekuatan masyarakat, di venue-venue kita libatkan UMKM dan pasti akan ada dampak ekonomi. Yang keempat yang juga tidak kalah penting adalah sukses administrasi pertanggungjawaban. 4 sukses ini terus kita galakkan, terus kita gaungkan bagaimana kita bisa mengawal Porpos 9 Jatim ini benar-benar berjalan dengan sukses dan lancar. Maka dari itu saya sungguh sangat tertarik dengan penyampaian Prof. Made, bagaimana ke depan Kota Malang space tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan dengan menambah sarana prasarana. Ini menjadi daya tarik tersendiri. Maka dari itu lewat kesempatan yang baik ini, contoh sekarang di alun-alun Ramayana. Di situ kita tidak hanya menikmati sejuknya udara di Kota Malang, tapi kita sambil menikmati bagaimana burung itu berterbangan, dan itu sulit kita temui di tempat lain. Kemudian kalau ada kesempatan, ada atlet atau wali atlet yang ada waktu di Kota Malang, sempatkan untuk datang ke Taman Merjosari. Di situ ada sebuah kawasan wisata Taman Merjosari yang kita lengkapi dengan sarana bermain. Sarana bermain itu sudah ada di situ. Dan beberapa tempat yang sangat indah, sayang kalau dilewati oleh para pengunjung baik atlet maupun masyarakat yang akan menikmati Porpos 9 tahun 2025. Seperti itu sementara yang bisa kami sampaikan. Benar sekali, kalau boleh menyambung dari Prof. Made juga Pak Baihaqi, potensi Kota Malang ini kota yang dingin seperti itu Pak Angge. Terus juga tidak punya, walaupun tidak punya wisata alamnya, tapi juga banyak wisata-wisata yang tentunya kita sudah ketahui bersama kampung tematik. Dan juga kalau misalnya saya boleh menambahkan Pak, sudah banyak sebenarnya kegiatan yang juga saya rasakan sendiri, baik event olahraga nasional maupun bertaraf internasional. Coba saya sebutkan beberapanya ya Pak ya. Kemarin itu sempat ada Jambore Sepeda Lipat Nasional. Betul, dan juga ada Ngalam Heritage Run yang itu banyak sekali yang hadir Pak ya. Dan juga teman-teman saya dari kota-kota lain itu juga berterima kasih. Karena cuma di Ngalam Heritage Run Pak, kita sambil berlari, sambil menikmati udara Kota Malang Pak. Juga dengan keindahan tatanan yang ada di Kota Malang, itu luar biasa sekali Pak. Dan mungkin bisa saya selipkan Mas, beberapa event yang sekarang lagi digandrungi oleh para kalangan muda terutama, event lari, event jalan sehat, itu beberapa kali event yang kami laksanakan, ketika kami buka link melalui media sosial untuk lari 10K Heritage Malang gitu ya, itu 2 hari sudah full Prof. Iya sudah full. Kemarin itu kita melaksanakan jalan sehat dalam rangka Road to Porprov. Itu saya buka dalam waktu 4-5 hari. Pesertanya 11.111. 11.111 itu kami batasi. Kenapa 111? Karena kami menyesuaikan dengan HUT Kota Malang yang ke-111. Kalau dibuka terus itu sampai di atasnya 12.000. Dan beberapa contoh event olahraga masyarakat yang sudah saya laksanakan dan berhasil di Kota Malang. Karena itu tadi mereka testimoni
wawancara yang kami lakukan, mereka tertarik nyaman berolahraga di Kota Malang sambil menikmati kesejukan Kota Malang yang sekarang sudah mulai sulit didapatkan di daerah lain. Maka dari itu ini harus kita kuatkan memang Prof. Ke depan bagaimana kita memanage sport tourism ini nanti terus kita kuatkan, kita kelola dengan baik di Kota Malang sehingga Kota Malang ini memang mengandalkan pendapatan alisi daerah dari event-event itu. Semakin banyak event yang kita kelola tentunya nanti akan berdampak terhadap okupansi hotel, kemudian restoran semakin ramai. Kalau sudah seperti itu, pajak hotel restoran bisa lebih kita tingkatkan realisasinya, restoran juga begitu. Pada akhirnya apa? Ini juga akan menambah kemampuan keuangan daerah. Kalau sudah seperti itu nanti kemampuan keuangan daerah sudah bertambah, APBD-nya semakin baik, semakin bagus, pembangunan semakin lancar. Gitu. Oke, terima kasih. Sekali, benar, setuju Bapak. Karena memang harapannya sebagai Kota Malang City of Sport Tourism ini dalam rangkaian gelaran Porprov ke-9 ini juga berdampak ke sektor ekonomi Bapak. Saya setuju itu. Tapi kalau misalnya kita berbicara dari sisi Disporapar sendiri Bapak, bagaimana strategi pemerintah terutama khususnya Disporapar untuk mendongkrak ekonomi dalam penyelenggaraan event Porprov ini Bapak? Karena seperti yang saya lihat juga, tadi juga sempat disinggung oleh Prof. Made kalau banyak beberapa UMKM yang sudah hadir gitu Bapak. Mungkin boleh di-spill Bapak ada tanggapan-tanggapan seperti apa dari UMKM yang sudah hadir? Terima kasih. Ini kan sesuai dengan cita-cita sukses yang ketiga. Sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kami menangkapnya 22.283 data yang kami terima dari KONI Jatim. Ini kan uang Prof ya, ini uang, ini kue. Jangan sampai kue ini nanti tidak dimanfaatkan, harus dirasakan dinikmati oleh masyarakat Kota Malang. Maka dari itu poin pertama kami punya data 22.283, belum termasuk yang lain pengunjung, belum termasuk kan ini ketertarikan datang ke Kota Malang. Kami meyakini bahwa saudara kita di sekitarnya, katakan dari Kota Pasuruan Raya, Lumajang, Kabupaten dan sekitarnya, Blitar dan lain sebagainya, pasti akan banyak datang ke Kota Malang. Dan ini sudah kami buktikan, beberapa di tengah-tengah kesibukan kami melayani dan melaksanakan Porprov, banyak kunjungan-kunjungan juga ke Kota Malang dalam rangka untuk bagaimana studi terkait pelaksanaan Porprov. Maka strategi yang kami lakukan adalah kami awal-awal sebelum Porprov ini sudah melakukan kerjasama koordinasi dengan dinas terkait, dengan Diskopindak untuk melakukan kurasi terhadap UMKM yang nanti akan kita tampilkan di venue-venue. Jangan sampai mereka itu berjualan apa adanya. Harus berkualitas, harus berkelas. Merasakan kulinernya Kota Malang harus bisa ada daya tarik sendiri. Nanti akan datang lagi deh ke Kota Malang karena kulinernya menarik kan begitu. Porprov ini kan sebagai pemantik saja. Sebagai pemantik menunjukkan Kota Malang terkenal dengan kulinernya. Harapannya apa? Setelah Porprov nanti akan kembali datang ke Kota Malang dalam kesempatan yang selanjutnya. Maka dari itu strategi kami UMKM yang berjualan di venue-venue adalah UMKM yang sudah melakukan kurasi, sudah dilakukan pembinaan dari segi penyajiannya, kemudian makanannya pun juga harus dilakukan intervensi segala macam supaya menarik. Dan mereka itu juga sekarang ini kan sudah zaman digitalisasi. Maka UMKM yang kita tampilkan di venue-venue sudah banyak yang melakukan pembayaran juga non tunai. Ini menjadi penting, karena apa? Ini sudah memperkuat juga dalam rangka juga perhitungan nanti. Lah saat ini Prof, kami sudah menejurkan tim ahli untuk melakukan perhitungan perputaran keuangan selama gelaran Porprov. Ini sudah ada tim ahli kami yang sudah kami terjunkan mulai dari awal tanggal 15 Juni, awal pertandingan basket sudah ada tim kami yang melakukan perhitungan perputaran keuangan. Supaya apa? Kita nanti pada saat akhir dari para Porprov ini sudah bisa mendapatkan angka. Sekian loh perputaran uang yang ada di Kota Malang selama gelaran Porprov. Dalam rangka apa? Dalam rangka juga ingin menyampaikan pertanggungjawaban keuangan. Dana APBD yang kita gelontorkan untuk Porprov ini dijawab dengan perputaran keuangan. Seperti itu. Maka harus kita tunjukkan kepada publik event yang kita modali, yang kita intervensi dari APBD ternyata menghasilkan perputaran uang yang jauh lebih tinggi. Seperti itu Prof.
Ini beberapa konsep yang sudah kami lakukan dan alhamdulillah beberapa pertandingan yang memang caburnya cabur favorit kemarin pada saat basket itu ramenya menyamai DBL itu kemarin itu. Menyamai DBL itu. Dan beberapa UMKM berterima kasih. Kemarin pada saat kami berkunjung juga di Joyo Grand Prof. Di situ ada pacuan kuda. Kami melakukan kunjungan mendampingi Bapak Wali Kota Malang jam 12:30. Salah satu penjualnya sudah, ini jualan apa Bu? Sudah habis Pak. Seperti itu. Ini strategi yang sudah kami lakukan supaya apa? Supaya tampilan, kemudian bentuk makanannya, kulinernya bisa membuat daya tarik tersendiri. Mungkin itu Pak. Benar. Kalau saya bergeser ke Prof Made sekarang Prof. Sudah berapa hari di Kota Malang ini Prof berarti? Mulai Jumat. Nah, saya kepo nih Pak ya. Coba kita tanya, ini pendatang, Prof Made, boleh Prof, mungkin ada tanggapan selama ini melihat gelaran Porprov 9 di Kota Malang sendiri, bagaimana melihat sebagai kami, tuan rumahnya, ada tanggapan seperti apa Prof? Monggo. Terima kasih. Tapi kalau kita lihat ya secara keseluruhan, itu pelaksananya bagus, ya. Jadi bagus, terutama juga berkaitan dengan venues walaupun ada beberapa, tapi kan enggak pasti setiap gelaran sebesar ini pasti ada. Cuman secara umum itu hampir bagus. Fasilitas juga bagus, sekarang kita juga punya ini media center juga bagus, posko kita semua bagus. Kemudian panitia pelaksana juga sudah bagus, beberapa pertandingan memang itu luar biasa. Saya kira ini prestasi bagus lah untuk Kota Malang, iya. Mungkin kalau nanti kita compare, karena kebetulan saya terus-terusan ada di sini, jadi hanya tahunya Malang, yang lain tidak bisa kita compare. Tapi ini memang udah bagus, jadi artinya posisi Malang sebagai tuan rumah, saya kira yang pertama itu sukses penyelenggaraan itu memang sudah tercapai lah. Mudah-mudahan nanti sampai penutupan ini tidak ada masalah yang besar, yang berarti. Saya kira ini juga kebanggaan bagi masyarakat Malang. Itu. Baik Pak, setuju. Alhamdulillah Pak, sukses. Nomor 1 sudah kurang sukses. 3 hari lagi. Kurang 3 hari lagi. Semoga terus dilancarkan, tapi kalau misalnya boleh dari Prof Made juga Pak Bahaiki, harapan jangka panjangnya dari Kota Malang ini agar memanfaatkan kotanya dalam rangka mendukung agar Kota Malang menjadi City of Tourism Sport. Monggo Bapak. Ya. Ketika kita berbicara sport tourism, maka pasti kita juga akan berbicara tentang sport industry, pasti. Dan tadi udah dijelaskan Pak Kadis, di mana industri jasa itu luar biasa, ya. Dari Porprov ke Porprov itu memang nampak. Cuman kalau di sini sekarang kan memang ada seleksi, ya seleksi. Biasanya gelaran PON juga seperti itu, dari semua daerah itu bisa masuk di jasa, terutama jasa pengadaan merchandise, ya, jadi entah itu kaos, entah itu segala macam, pokoknya pernak-pernik segala macam. Tapi rupanya di sini memang sudah digalang dan sudah diseleksi dengan cukup ketat supaya apa? Supaya apa istilahnya itu? Boys. Jadi boys berprestasi itu nampak. Saya kira itu juga penting. Jadi sport industri. Cuman catatan saya, jangan sampai kemudian ketika gelaran ini selesai, maka semuanya selesai. Bagaimana kemudian ini sustain? Jadi supaya apa? Yang tadinya UMKM yang sudah dibina itu tetap. Berarti apa? Perlu menjadikan tempat event-event tadi, gelanggang-gelanggang tadi, ada kegiatan. Tapi kegiatan itu kan tidak harus selalu olahraga prestasi, seperti saya katakan tadi. Jadi mungkin ada kegiatan yang lainnya, jadi misalnya sport and dance, jadi dance itu bagian dari tari, Bapak tadi sudah mengatakan, nari dan sebagainya, mungkin bisa digitukan. Kemudian yang penting juga supaya ini benar-benar menjadi kota olahraga, mungkin bisa bekerja sama. Saya contoh misalnya, saya nginep di Arya, itu ekspatriat itu banyak, tamu asing itu banyak. Dan biasanya mereka physical activity-nya itu bagus. Nah ketika mereka mau jogging, mau apa, itu enggak ada ternyata. Nah padahal kalau misalnya kita bisa bekerja sama dengan hotel, trek yang di pinggir itu kan ada trek di pinggir itu, di luar jalur. Itu misalnya dikasih misalnya tulisan misalnya itu jalur jalan, jalur lari misalnya, itu kan lumayan. Jadi supaya apa? Oh iya di situ, besok saya bawa
Jadi misalnya ada fitness misalnya, kan tidak semua orang juga suka fitness, kan di situ ada fitness, ada kolam renang, kan tidak semuanya suka kolam renang, ada jalur. Sehingga mereka akan bercerita, oh enggak apa-apa, bisa di situ, kita jogging sudah ada jalurnya, aman. Jadi artinya parkiran segala macam itu tidak akan mengganggu ketika mereka jogging. Ini salah satu contoh saja, mungkin di tempat-tempat lain juga dibuat seperti itu. Ya, atau mungkin kalau misalnya tadi kan sudah ada open space, jadi tempat hijau, lalu kemudian di situ ada untuk ngukur lah, coba deh ukur kebugaranmu misalnya gitu. Jadi dia apa? Nah di situ beri tunjuk, enggak usah yang aneh-aneh, naik turun bangku aja misalnya, naik turun, dibuat undakan sedikit, gitu. Naik turun lalu kemudian dicek, oh dilihat di tabel, oh saya bugar, oh saya tidak bugar, jadi bisa seperti itu. Ini bisa mungkin kerjasama dengan teman-teman yang di UM itu kan bisa menyediakan itu bekerja sama, sehingga apa? Ini sustain, ketika ke Malang bawa pakaian olahraga. Ketika kita mau rekreasi, mau rapat, mau apa ke Malang, bawa pakaian olahraga. Karena di situ ada tempat untuk jogging, teman. Jadi mungkin itu supaya sustainable. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Banyak sarannya Pak Bahagi. Moga kalau dari Pak Bahagi sendiri bagaimana harapannya? Terima kasih, saya sepakat sekali. Karena begini, untuk mewujudkan Kota Malang yang semakin boys berkelas, itu memang kita menyadari banyak infrastruktur, sarana prasarana harus kita lengkapi, harus kita tingkatkan. Karena menurut pemahaman kami seperti ini, sebuah kota, katakan Kota Malang, kalau ingin ditempati untuk event-event yang bertaraf, baik itu regional, nasional, bahkan contohnya Porprov aja ya, pasti kayak provinsi itu kenapa sih kok Kota Malang yang ditunjuk? Pasti ada penilaian bagaimana sarana prasarananya, bagaimana masyarakatnya, bagaimana keadaan keamanan dan ketertibannya, pasti akan dinilai. Maka kami sepakat memang Porprov ini sudah sedemikian ramainya, masyarakat antusias luar biasa, jangan sampai nanti terjadi downgrade setelah Porprov tidur kayak sudah tidak ada apa-apa lagi. Tapi saya meyakini Pak, karena perlu saya sampaikan, Kota Malang ini kota yang tidak terlalu luas, yang tadi saya sampaikan di awal, hanya 114 km persegi. Kita punya modal besar namanya jumlah penduduk, ini kurang lebih 847 jiwa. 847 jiwa. Dan yang tidak dimiliki oleh daerah lain, bahkan mungkin di seluruh Indonesia, kita punya kurang lebih 60 sekian lebih perguruan tinggi, yang itu jumlahnya, mahasiswanya itu juga hampir sama dengan jumlah penduduk Kota Malang, kurang lebih 800.000. Jadi Kota Malang ini setiap hari, kalau lagi tidak ada libur kuliah, ini dihuni oleh kurang lebih 1,6 juta. Maka sarana prasarana olahraga di Kota Malang ini memang kami menyadari perlu ditingkatkan supaya apa? Event-event olahraga berstandar regional, nasional bisa terus dilaksanakan di Malang, dan open space yang tadi disampaikan Prof. Made itu untuk menarik yang namanya olahraga masyarakat. Ini penting karena olahraga itu jangan sampai berbiaya mahal. Karena harus kita sajikan juga kepada masyarakat secara luas, minimal di tempat-tempat publik ada yang tadi disampaikan, alat ukur. Ini kan juga menarik sekali, alat ukur kebugaran, bisa menarik sekali. Maka dari itu kami meyakini Prof. Made dan Bapak Ibu semuanya, setelah Porprov ini masyarakat Kota Malang akan terus giat. Karena apa? Kami meyakini seperti ini buktinya, sarana prasarana yang kita siapkan untuk Porprov ini tidak ada yang baru, Prof. Tidak ada yang baru. Itu pun hanya melengkapi kalau ada. Pengalaman kami, pengamatan kami, karena kami selaku pengelola aset daerah di bidang sarana prasarana olahraga. Contoh lapangan tenis tadi disinggung oleh Prof. Made terkait dengan olahraga sekarang yang sangat mulai digandrungi adalah padel ya. Olahraga tenis ini, itu kami sekarang sedang kesulitan membagi, melayani. Karena selama 1 minggu full, pagi, sore, dan malam, sudah kehabisan waktu kalau ada member-member baru.
member-member baru. Maka modal dasar masyarakat yang terus senang berolahraga, kemudian jumlah mahasiswa, event besar terus dilaksanakan di Kota Malang, ini menantang bagi Kota Malang untuk meningkatkan sarana prasarananya. Contoh lagi tadi disinggung masalah kebugaran, ada tempat nge-gym segala macam, ada jalan kaki, dan itu memang menjadi tantangan bagi Kota Malang untuk meningkatkan sarana prasarananya. Contoh pedal. Pedal ini potensi ekonomi luar biasa ini, luar biasa. Bahkan kami sudah punya konsep untuk memanfaatkan, kami punya Prof. Salah satu tempat yang akan kami buat untuk pedal ini tidak jauh dari sini, di lantai 3 MUG itu ada lapangan tenis yang belum kita manfaatkan, tertutup itu Prof. Maka tidak butuh waktu yang lama, biaya yang tinggi, itu nanti insya Allah akan kita tempati untuk olahraga pedal tadi itu. Nah, terima kasih Prof, menjadi tantangan kami ke depan bagaimana Porprov ini sebagai pemantik untuk berkelanjutan, karena dengan seperti itu ekonomi masyarakat Kota Malang semakin berkembang. Dan perlu saya sampaikan, Bapak Wali Kota Malang ini punya visi misi, punya strategi bagaimana Kota Malang terus menjadi kota jasa yang luar biasa dengan akan terus melaksanakan namanya program 1000 event Prof. 1000 event ini akan terus kita wujudkan di Kota Malang, karena itu tadi menyadari Kota Malang tidak punya gunung, tidak punya pantai, tetapi event harus kita perbanyak di Kota Malang, tapi event ini ya event berkelas. Event di tingkat RT, di tingkat kelurahan, tingkat kota, bertaraf nasional, bahkan internasional. Ini kedepannya harus kita kuatkan di Kota Malang, karena apa? Event adalah gula. Begitu ada gula, semut akan datang. Kewajiban Kota Malang terus meningkatkan sarana prasarananya, keamanannya, ketertibannya, kondisivitasnya, itu modal besar yang terus akan dikuatkan di Kota Malang. Itu benar. Kita harus memperbanyak gulanya Pak ya, agar semut selalu mencari-cari ini gula yang mana yang enak, tinggal memilih aja Pak ya. Betul. Ini setuju sih Pak. Mungkin juga bisa menyampaikan, karena juga Porprov 9 ini tidak hanya dirasakan sama atlet, keluarga dan juga pendatang-pendatang, tapi juga masyarakat Kota Malang yang jujur saya juga sendiri bingung Bapak. Wah, ini hari ini enaknya nonton yang mana gitu ya Pak ya. Boleh Bapak mungkin pesannya kepada masyarakat Kota Malang untuk ikut mensukseskan, karena sebagai atlet juga, pemerintah juga, terus juga keluarga juga pasti sudah hadir, tapi masyarakat juga harus ikut mendukung. Boleh mungkin Bapak pesannya. Oke, terima kasih. Melalui kesempatan yang sangat baik ini, kesempatan yang sangat membanggakan bagi kami terus berharap kepada seluruh masyarakat Kota Malang, seluruh lapisan Kota Malang untuk terus bersama-sama dengan semangat yang sama untuk mensukseskan Porprov 9 Jatim tahun 2020 di Kota Malang yang kurang beberapa hari, kurang 3 hari lagi. Ya memang ini kan pada saat ini saat liburan. Kami berharap untuk mewujudkan sukses yang kedua, sukses prestasi kurang 3 hari lagi, karena ini kita sudah terus memperkokoh kedudukan kita di peringkat kedua, dan itu peringkat kedua itu adalah juara sejati. Ini kalau boleh saya meminjam dari Pak Ketum, dari Pak Ketum Jatim, bahwa peringkat kedua adalah peringkat juara sejati. Kalau Surabaya juara tetap. Tapi kita bermimpi dari awal bagaimana memicu dan memacu semangat atlet untuk kita bisa juara umum. Tetapi kita juga harus realistis, kita menyadari sarana prasarana, tetapi dengan perkembangan sampai dengan 3 hari lagi sudah berakhir, Kota Malang, atletnya Kota Malang luar biasa, sudah menyajikan tugasnya, melaksanakan tugasnya selaku atlet, meraih prestasi, dan kami berharap kepada seluruh masyarakat Kota Malang tinggal 3 hari lagi, beberapa cabur pertandingan yang sangat menarik perlu untuk dikunjungi dan dilihat. Karena atlet itu sungguh akan merasa bertambah motivasinya, semangatnya kalau ada pemain, kalau voli ya pemain ke-7, basket juga pemain ke-5 atau ke-6, ini bisa memberikan semangat bagi atlet Kota Malang sehingga nanti sukses prestasi benar-benar kita raih di Porprov 9 tahun 2025 dengan
Terus kita menjunjung sportivitas. Sportivitas, tuan rumah yang baik bersama-sama juga ikut menciptakan kondisi ketertiban, keamanan selaku supporter yang berkelas gitu. Setuju Bapak. Mungkin untuk terakhir pesan-pesan dari Bapak-bapak sekalian terhadap harapannya juga mungkin Bapak, sisa 3 hari ini terhadap gelaran Porprov yang ada di Kota Malang, juga saudara-saudara kita di Kabupaten Malang dan juga Kota Batu. Mungkin harapannya apa Bapak? Terima kasih. Yang pertama ya, juara itu penting. Tetapi mencapainya dengan cara yang benar itu jauh lebih penting. Jangan sampai kemudian kita sesama satu kandang Jawa Timur, anak-anak sudah paten pinaten dengan cara tidak sportif. Jadi mari kita junjung nilai olahraga, karena sport values itu adalah basisnya, ya, supaya tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan. Prinsip begini, bahwa semakin kuat lawan itu, maka juaranya akan semakin hebat. Ya, tidak ada gunanya kita ngelawan anak kecil keplak nangis. Juaranya juara apa? Tidak ada gunanya. Tapi semakin tangguh lawan kita, maka ketika kita menang, maka juara kita juga semakin hebat. Jangan takut dengan lawan yang tangguh. Jangan menggunakan cara-cara yang negatif untuk mengalahkan juara kita yang tangguh. Tapi kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk menang. Ketika memang kalah, harus ngakui. Itulah menghargai lawan, menghormati lawan itu penting. Karena tanpa dia tidak ada juara yang hebat. Jadi itu pesan saya. Ini nilai-nilai olahraga itu harus kita jadikan supaya itu juga menjadi role model bagi kehidupan kita. Jadi nilai curang segala macam itu dikurangi sehingga betul-betullah kita ketika ngalahkan Singapura itu bisa, ngalahkan Malaysia. Karena tagline kita dari Jawa Timur untuk Indonesia menuju prestasi dunia. Jadi itu prestasi dunia. Jadi siapapun anak Jawa Timur yang hebat, kita harus berusaha bina. Supaya apa? Bisa berkontribusi untuk Indonesia, supaya bisa membawa harkat dan martabat bangsa kita ke dunia internasional. Jangan kemudian di satu tandang kita sudah bercurang-curang ria, saya kira itu tidak bagus. Itu pesan saya, makasih. Mungkin dari Bapak lagi ada tambahan sedikit? Oke, terima kasih. Hanya untuk menambah yang sudah disampaikan Prof. Made tadi, bahwa olahraga ini sebetulnya kan kompetisi itu pada saat pertandingan. Pada saat pertandingan itu kompetisi. Tapi setelah pertandingan kita harus junjung sportivitas. Yang menang ya harus menghargai yang kalah pun juga harus menaruh hormat. Kan begitu. Setelah itu kita adalah bersahabat. Karena olahraga ini adalah ada nilai-nilai untuk mengokohkan tali persatuan dan kesatuan anak bangsa. Dan yang perlu kita ingat dan kita sadari bersama bahwa Porprov ini adalah salah satu ajang untuk mencari bibit-bibit atlet Provinsi Jawa Timur untuk berkiprah berlaga di event yang lebih tinggi, PON bahkan nanti ke level yang lebih tinggi lagi. Maka sebetulnya ini adalah sebuah ajang silaturahim yang ada kompetisinya, saling mengenal, saling mengukur kekuatan. Kita jangan sampai merasa sudah kuat ketika masih belum diukur dengan lawan yang lebih tangguh tadi itu. Maka semakin tangguh lawan, kita semakin kuat untuk mempersiapkan diri. Maka dari itu pesan kami kepada seluruh atlet yang bertanding di Kota Malang, tunjukkan sportivitas, tunjukkan bahwa Jawa Timur adalah sebuah daerah yang kaya dengan atlet yang nanti akan bisa dipersiapkan di event-event yang selanjutnya. Setelah itu bersahabat untuk saling meningkatkan kemampuan, kompetensinya sehingga apa nanti bisa membawa Jawa Timur ke tingkat yang lebih tinggi. Karena apa? Tadi tagline-nya adalah untuk Indonesia dan dunia, menuju prestasi dunia. Diawali dari Porprov itu. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak-bapak. Kalau boleh Bapak, karena tadi juga pesannya semua kita harus menyukseskan Porprov ke-9 ini. Saya ada beberapa jadwal Bapak, saya sebutkan beberapa jadwal cabur tersebut yang siapa tahu yang sedang menonton ini nantinya bisa melihat gitu beberapa caburnya. Masih ada cabur panahan, angkat berat, atletik, sepeda,
balap sepeda trek dan road race Sriterium, ada aerosport, aeromodeling dan juga beberapa cabur lainnya. Banyak lagi. Banyak Iya. lagi Bapak ya, yang Iya, bahkan banyak lagi. ada aerosport, aeromodeling ini baru dimulai tanggal 5 Bapak. Iya, Jadi masih ada kesempatan untuk menyukseskan Porprov ke-9 ini tentunya. Terima kasih Bapak-Bapak Sama-sama. sekalian. Boleh beri tepuk tangan lagi untuk kedua narasumber kita Terima yang luar kasih. biasa. Yang sudah memberikan pandangannya terhadap sport tourism yang ada di Kota Malang. Terutama gelaran Porprov ke-9 kali ini yang juga Kota Malang menjadi salah satu tuan rumah yang alhamdulillah sukses ya Pak. Ini tanggapan dari KONI Jawa Timur langsung Pak, alhamdulillah. Dan semoga apa yang sudah dijalankan saat ini bisa terus membawa dampak positif bagi semua pihak, terutama sejahteranya Kota Malang dan juga masyarakat yang ada pastinya. Dan jangan lupa Nawak Ngalam, yuk sukseskan Porprov 9 Jawa Timur 2025 di Kota Malang. Masih ada beberapa hari lagi. Jadi kita harus ikut menyukseskan semuanya dengan cara apapun itu pastinya. Yang paling penting adalah dijunjung sportivitasnya ya Pak. Baik, terima kasih. Saya Adam Cesar menutup kegiatan talkshow kali ini. Pamit, selamat malam dan salam olahraga. Salam olahraga. Jaya, Kota Malang, boys berkelas. Jawa Timur, Jaya luar biasa. Baik, terima kasih.